Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli syirki wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pripun kabare jamaah sedaya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada subuh ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga jamaah yang hadir Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki hal berkah dan melimpah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali kembali saya dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam kajian subuh di masjid yang kita cintai bersama ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu istiqomah. Kenapa istiqomah ini penting, Bapak Ibu? Karena kalau kita membedah kitab-kitab fikih, maka bab yang pertama itu adalah babun niyah atau bab niat. Jadi dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu ketika melakukan aktivitas beramal maka tergantung niatnya, dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi sebelum kita mengerjakan aktivitas, maka yang harus kita pastikan adalah kita memiliki niat yang baik. Atau kalau dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini beribadah, kita ini beramal soleh, kita ini beraktivitas, mukhlishina lahuddin, dikerjakan dengan ikhlas. Nah sekarang tak baleni nih, sebelum kita bahas istiqomah, kenapa kok istiqomah penting? Niat. Niatnya harus apa? Ikhlas. Nah, nanti saya jelaskan lebih jelas. Jamaah sekalian, sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira pagi hari ini berangkat ngaji subuh ikhlas tidak? Tenang nih. Biasanya ada konsumsi nggak biasanya? Ada ya. Kalau jenengan nggak dapat konsumsi, kecewa tidak? Kecewa tidak? Tak baleni. Kalau ustadznya tidak datang, saya nggak datang, kecewa tidak? Katanya ikhlas, gitu. Penting ini, ya tak baleni. Kira-kira jenengan dari rumah ke masjid, sholat berjamaah, dapat pahala tidak? Diniatkan ngaji sampai syuruk, sholat dua rakaat. Kira-kira ustadznya datang atau tidak, Allah tahu tidak? Jenengan dari rumah ke masjid niatnya mau ngaji, Allah tahu tidak? Allah kasih pahala tidak? Mau datang atau tidak datang ustadznya, pasti dapat pahala. Sekarang saya nanya, kalau ustadznya nggak jadi datang, kecewa tidak? Lebih itu. Yo, sekarang terakhir. Bapak Ibu berangkat ke masjid, ikhlas tidak? Quote of the day. Apa itu? Kadang-kadang ya, ikhlas itu seperti di saat membaca surat Al-Ikhlas. Ya, 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat apa? Apakah ada yang menemukan kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas? Ada tidak? Kadang-kadang ikhlas itu seperti di saat membaca surat Al-Ikhlas. Artinya apa? Kadang-kadang bahkan kita nggak tahu kapan kita ikhlas. Betul tidak? Betul tidak ini? Halo jamaah, syarat ngaji sama saya itu adalah fokus. Fokus itu ciri-cirinya kalau saya tanya dengan suara lisan, dijawab dengan suara lisan, jangan dijawab dengan suara batin, karena jamaah bukan penganut aliran kebatinan. Setuju? Kok masih ada yang suara batin ini? Setuju? Jadi kadang-kadang ikhlas itu seperti di saat membaca surat Al-Ikhlas. Kita tidak menemukan kata ikhlas di saat membaca surat Al-Ikhlas. Adanya jamaah bilang, tapi saya ikhlas Ustaz lillahi ta'ala. Apa kata ikhlas? Ayo. Bisa jadi ikhlas, bisa jadi tidak. Bahkan kita pun tidak tahu kapan kita beramal dengan ikhlas. Terus gimana Ustaz solusinya? Nah ini baru kita masuk ke materi. Satu-satunya cara terbaik melatih diri untuk ikhlas adalah istiqomah. Bahkan kita pun tidak tahu kapan kita ikhlas, betul? Tapi cara terbaik melatih diri untuk menjadi pribadi yang ikhlas adalah istiqomah. Makanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbu a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla." Amal yang Allah cintai itu adalah yang istiqomah walaupun tidak banyak. Tapi jangan seperti itu. Nanti bilang Ustaz saya sedekahnya 2.000 aja, yang penting istiqomah. Loh, justru yang bagus adalah sedekahnya maksimal istiqomah, bukan minimal tapi istiqomah. Kan ada yang bilang kalau gitu mending 2.000 istiqomah daripada 100.000 gak istiqomah. Ya mending 100.000 istiqomah, kan begitu. Jangan mengakal-ngakali. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita garis bawahi. Bagaimana kita menjadi pribadi yang istiqomah. Dan mungkin ya mohon maaf nih jamaah, memang tidak semua yang istiqomah itu ikhlas. Saya ulangi, memang tidak semua yang istiqomah itu ikhlas. Tapi kalau istiqomah punya potensi ikhlas lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak istiqomah. Halo, halo jawabannya hai. Halo, hai. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, memang tidak semua yang istiqomah itu pasti ikhlas, tapi kalau kita ikhlas punya potensi. Memang tidak semua yang istiqomah itu ikhlas. Tapi kalau kita istiqomah, kita punya potensi ikhlas lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak istiqomah. Contoh, jenengan ini sholat Jumat misal, atau pengajian Sabtu subuh. Jadi sudah nawa itu bawa duit 5.000 untuk kotak infak, 100.000 buat belanja ke pasar.
kan enak nih habis syuruk itu kan udah lumayan terang ya jamaah ya, jadi udah bisa sudah bisa belanja langsung ke pasar gitu. Tapi ya karena pengajian subuh ya, udah gitu masjidnya karpetnya sajadahnya empuk ya, udaranya dingin ya, agak-agak ngantuk gitu lah. Lewat kotak langsung ambil masukkan pleng, ketika masuk baru sadar astagfirullah yang masuk 100.000. Tapi karena wis kadung lewat ya udahlah. Kira-kira bulan depannya masih ingat nggak 100.000 itu? Hah? Padahal ini pengajiannya setiap minggu ya, betul ya? Masih ingat nggak bulan depannya? Tahun depannya masih ingat ya? 2 tahun selanjutnya masih ingat nggak? Masih. Tapi kalau setiap subuh 100.000, kira-kira ada yang terlupa nggak? Jelas ya? Jadi prinsipnya adalah lakukan, lupakan. Apa? Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lupakan, lakukan. Jadi Bapak Ibu ini penting. Apa doanya Ustaz? Doa istiqomah tidak ada di hadis, tidak ada di Al-Quran. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Nah itu. Paksa. Lo serius ini kamu? Saya sering menjelaskan. Ada 4 tahapan untuk menikmati ibadah. Berapa tahapannya? Untuk apa? Ini kok banyak yang penganut aliran kebatinan tuh di sini biar. Ada berapa tahapannya? Untuk menikmati apa? Ibadah. Nanti kalau sudah keempat ini, yang paling tinggi namanya menikmati, itu berarti sudah ikhlas. Syaratnya adalah istiqomah. Perhatikan Bapak Ibu. Pertama dipaksa. Pertama apa? Yang kedua lama-lama terbiasa. Lama-lama menjadi kebutuhan. Menjadi apa? Puncaknya menjadi kenikmatan. Paksa, terbiasa, kebutuhan, kenikmatan. Bagi mungkin yang nggak biasa ngaji subuh, jangankan ngajinya, berangkat subuh ke masjid itu beratnya luar biasa, betul. Tapi kalau yang udah biasa ya udah bangkat aja. Apalagi yang nggak biasa ngaji, wah sampai syuruk itu lamanya luar biasa. Lihat lagi berapa menit lagi nih syuruk. Nah kok nggak syuruk ini kan begitu. Tapi yang sudah terbiasa minimal lebih nyaman. Contoh. Ada nggak di sini jamaah kalau ngaji ngantuk? Ada nggak di sini? Coba yang kalau ngaji ngantuk, coba angkat tangannya. Lah cuma saya ini. Kalau saya kalau ngaji ngantuk. Ya. Pertanyaan saya, jenengan sak jus itu perjuangan atau gampang? Sekali duduk. Perjuangan sama. Tapi di UMY itu Bapak Ibu ada mahasiswa beasiswa tahfidz. Jadi dia kuliah di UMY karena hafal Al-Quran. Itu ngadain acara hataman, apa sih istilahnya? Simaan. Itu sekali duduk 5 juz. Sekali duduk 5 juz. Berdiri sholat zuhur, makan, duduk lagi 5 juz lagi. Berarti para penghafal Quran itu sudah menikmati, minimal sudah terbiasa membaca Al-Quran. Kita masih dipaksa, nggak apa-apa. Paksa lama-lama menjadi kebutuhan. Kok jadi kebiasaan? Yang puncaknya menjadi, nggak percaya kita buktikan. Sholat tarawih
di Masjid Baitul Faidin kedatangan imam tamu dari Palestina hafal 30 juz. Wah, mantap nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Al-Fatihah, apa yang dibaca imamnya? Alif Lam Mim. Apa yang jenengan pikirkan? Aduh, Al-Baqarah panjang ini, betul. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 1 juz ya Mas. Itu imam menikmati bacaan, mentadabburi artinya sampai imamnya meneteskan air mata. Kita ya sebagai makmum nggak mau kalah, ikut-ikutan nangis, tapi penyebabnya beda. Apa penyebabnya? Kapan selesainya? Betul. Akhirnya yang paling belakang teriak, Kul huwa ilaihi, masya Allah. Surat apa? Kul. Pertanyaan saya sederhana, kenapa makmum menangis, imam menangis, tapi penyebabnya beda? Karena makmum masih terpaksa, imam sudah menikmati bacaan Al-Quran. Jelas tidak? Halo, jelas tidak? Bahkan Rasulullah itu pernah suatu ketika lagi sholat tahajud di Masjid Nabawi. Ada sahabat, wih, Rasulullah tahajud, tak numpang deh. Akhirnya Rasulullah ditepuk ininya apa? Pundaknya. Artinya apa? Beliau ingin jadi makmum. Maka Rasulullah mengeraskan bacaannya, membaca surat Al-Baqarah 286 ayat. Sahabat ini berpikir, mungkin setelah Al-Baqarah selesai ruku, ternyata setelah Al-Baqarah Ali Imran. Setelah Ali Imran, sahabat ini berpikir, mungkin habis Ali Imran ruku, ternyata An-Nisa. Setengah surat baru Rasulullah ruku. Dalam hati sahabat ini, besok saya nggak mau lagi jadi makmumnya Rasulullah kalau tahajud. Pertanyaannya sederhana, kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sudah menikmati bacaan Al-Quran. Oke, Bapak Ibu, di hadapannya sudah ada roti dan juga teh hangat. Mari kita nikmati dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo di sekecaaken. Jamaah yang dirahmati Allah, santai mawon sambil dinikmati snack dan hidangannya, bisa kita lanjutkan pengajiannya. Sampai mana tadi? Lebih itu masa baru minum teh udah lupa materinya. Sampai mana tadi? Apa? Oh, surat An-Nisa. Jadi ada orang yang sudah menikmati, ada orang yang masih terpaksa. Enggak apa-apa. Paksa lama-lama menjadi kebutuhan, puncaknya menjadi kenikmatan. Contoh mandi. Mandi itu terpaksa, terbiasa, kebutuhan atau kenikmatan? Dengan sekarang saya mau nanya,
Kalau 2 hari nggak mandi sakit nggak? Enggak. Betul tidak? Sehari nggak mandi rasanya gimana? Nah, sekarang saya mau nanya, dulu waktu kita kecil, kira-kira kita kalau disuruh mandi susah atau mudah? Sekarang jenengan ada yang nyuruh mandi nggak? Nggak ada. Dulu dipaksa atau sukarela mandinya? Paksa. Sekarang kalau nggak mandi sehari rasanya gimana? Mandi yang terpaksa, naik level terbiasa, bahkan sekarang menjadi kebutuhan. Buktinya sehari nggak mandi rasanya tidak enak, betul? Ayo. Atau kita kemarin puasa di bulan suci Ramadan. Saya mau nanya, awal Ramadan rasanya gimana? Lapar, betul? Pertengahan Ramadan rasanya gimana? Biasanya sudah semakin terbiasa. Akhir Ramadan biasanya sudah tidak terasa lapar. Bahkan di hari ke-31 Allah haramkan bagi kita untuk berpuasa karena Idul Fitri. Setelah sholat Id, lah kok sarapan? Rasanya gimana? Yuk agak aneh lah, kok enak tuh biasa aja. Yuk enak sih memang, tapi mohon kerjasamanya ya. Nah, agak aneh kan begitu. Kenapa kok agak aneh? Karena puasa yang awalnya terpaksa sudah naik level menjadi terbiasa. Halo, hai. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjadi pribadi yang ikhlas kita harus istiqomah. Maka apa ciri orang yang istiqomah? Yang pertama, orang yang istiqomah itu hanya mengharapkan ridho Allah. Ini yang pertama, yang paling penting. Jadi mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, itu sama saja. Ada sebuah kisah ini. Bahkan kalau dalam istilahnya itu, kalau kita ingin semua orang senang sama kita, kalau kita ingin semua orang itu setuju sama kita, itu bahasa Arabnya mustahil lah, tidak mungkin. Jadi ada sebuah kisah itu, ada bapak sama anak sedang menunggangi seekor kedelai. Oh, makasih. Berarti nggak ngantuk berarti ya. Kalau kedelai, oh iya Ustaz, kedelai berarti ngantuk. Menunggangi seekor kedelai. Keledai. Oh, jadi salah saya. Bapaknya sama anaknya berdua naik ke keledai. Sampai kampung pertama, apa kata orang? Ini bapak tidak berperi kehewanan. Kenapa? Lah keledai kecil ditumpangi 2 orang, yang ngesakne. Maka masuk kampung kedua, bapaknya naik, anaknya nuntun. Apa kata orang di kampung kedua? Ini bapak nggak sayang anak. Kenapa? Dia enak-enak naik, anaknya disuruh nuntun. Maka ganti posisi, anaknya naik, bapaknya nuntun. Masuk kampung ketiga, apa kata orang? Anak durhaka. Dia enak-enak naik, bapaknya disuruh nuntun. Maka ganti posisi, turun semua. Masuk kampung selanjutnya, apa kata orang? Ini anak sama bapak bodoh. Kenapa? Keledai kok nggak ditumpangi, kan begitu. Masuk kampung terakhir, bapak ibu, keledainya diangkat, kan begitu. Itulah gambaran kalau kita ingin membuat semua orang senang, membuat semua orang setuju.
Artinya apa? Kalau istiqomah yang dikedepankan itu adalah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Yo monggo. Jadi nggak ada tuh bedanya dilihat atau tidak. Istilahnya tuh orang yang istiqomah itu dicaci, tidak tumbang, dipuji, tidak terbang. Nah, itu. Quote of the day. Anak-anak muda zaman sekarang kan sukanya yang quote-quote tuh gitu. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Karena dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan termati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah pribadi yang istiqomah. Yang kedua, orang yang istiqomah itu jadi istiqomah dalam keadaan mendapatkan musibah. Karena kadang-kadang ketika kita sehat, rezekinya banyak, itu yo ibadahnya sergap. Tapi ketika dapat nikmat gimana? Tadi musibah atau nikmat? Musibah ya, nanti nikmat yang ketiga. Musibah. Ketika musibah langsung, ya Allah kenapa aku? Istilahnya, why me ya Allah, kenapa aku yang dapat musibah? Why me? Jawaban Allah, why not? Kan begitu. Kenapa tidak? Ketika dapat musibah malah nggak jadi sholat, tidak menerima ketentuan Allah, akhirnya jauh dari Allah. Jadi yang kedua, orang yang istiqomah dalam keadaan musibah. Yang ketiga, istiqomah dalam keadaan mendapat nikmat. Nah ini, karena biasanya malah ada tuh orang yang makin kencang ibadahnya ketika sakit, makin kencang ibadahnya ketika sedang kena musibah, makin lama doanya ketika ada musibah. Berarti dia selamat, lulus dari ujian musibah. Tapi ada juga orang itu yang tidak selamat dari ujian nikmat. Nah ini, makanya kalau kita lebih teliti arti nikmat dan arti musibah itu jangan berdasarkan pandangan manusia, tapi berdasarkan pandangan Allah. Maksudnya gimana Ustadz? Begini, nikmat adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Musibah adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Itu arti yang benar. Yo tak baleni. Musibah itu adalah yang menjauhkan dari Allah. Nikmat itu adalah yang mendekatkan dari Allah. Lah kalau jenengan sakit makin kencang ibadahnya, berarti sakit itu nikmat atau musibah? Musibah menurut pandangan manusia, tapi nikmat menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan dapat door prize 100 juta, kok nggak ada yang amin ini? Lah kok malah nggak ke masjid? Itu nikmat atau musibah? Jawab jamaah, nikmat atau musibah? Jadi orang istiqomah adalah istiqomah dalam keadaan mendapatkan musibah, istiqomah dalam keadaan mendapatkan nikmat. Bahkan ada istilah istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan rezeki, Allah berikan nikmat yang banyak, tapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah adalah sesuatu yang penting. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses dalam beramal soleh, maka niatkan untuk istiqomah. Walaupun untuk menuju nikmat itu prosesnya tadi terpaksa, terbiasa, kebutuhan, kenikmatan.
Jadi ya monggo, kira-kira kita ini di keseharian kita ini sudah di tingkat yang mana, monggo Bapak Ibu. Tenang. Saya pernah bikin postingan, jadi saya lagi ngisi pengajian, anak saya ini ikutan. Yo namanya juga anak. Kalau anak-anak di masjid itu membahagiakan, betul. Tapi kalau bapaknya sarungan muter-muternya itu ya. Kalau anaknya ya namanya juga anak. Tapi saya senang kalau di masjid banyak anak-anak itu senang. Kenapa? Berarti ada generasi penerus. Ini jarang-jarang pengajian subuh banyak anak-anaknya. Biasanya pengajian subuh itu syaratnya 50 up begitu. Ya ada yang muda, ada yang anak-anak. Alhamdulillah. Gak apa-apa Bapak Ibu. Walaupun anak kita belum balik, bawa ke masjid. Ada seorang ustadz besar sekali, terkenal sekali. Ternyata rahasia beliau jadi ustadz itu adalah bapaknya ustadz kampung. Dari kecil sama bapaknya diajak ke masjid. Beliau cerita, waktu bapaknya ngisi pengajian di kampung, beliau itu pernah pura-pura tidur. Nah kalau pura-pura tidur kan nggak mungkin SMA, betul nggak? Pasti dia masih kecil, tidur. Dia di masjid dia tidur gitu. Diperhatikan sama beliau itu. Setelah selesai pengajian, itu anak ini tidak dibangunkan sama bapaknya, tapi digendong pulang ke rumah. Padahal anak ini pura-pura tidur. Dia pengen tahu apa yang dilakukan bapaknya. Ya namanya juga anak kecil kan begitu. Ya kalau sudah besar lucu, masa digendong. Berarti mungkin bukan SD mungkin ya mungkin SD kelas 1 atau mungkin TK ya, orang digendong kok. SD kelas 5 ya udah. Ini kelas berapa nih Mas? Kelas 3. Ini udah berat Pak ya. Berat, sudah angel. Berarti mungkin kelas 1 atau TK mungkin. Kan anak umur segitu udah bisa merekam. Digendong sama bapaknya sampai ke rumah. Apa kata beliau? Dulu bapak saya ngisi pengajian, saya tidur. Dulu bapak saya mengajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya yang ngajar, bapak saya yang tidur. Karena bapaknya sudah meninggal dunia. Nama ustadz ini Dr. Adi Hidayat. Artinya apa? Yang menginspirasi beliau menjadi seorang ustadz yang karena dari kecil diajak ke masjid sama orang. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu, tapi anak kita ya kan kadang-kadang kalau udah besar tuh jarang ke masjid. Ya kadang-kadang lah ya. Itu kalau kecil kita ajak ke masjid ingat kok pasti, betul. Makanya saya sering katakan kepada orang tua, kalau membiasakan ibadah itu jangan tunggu balik, terlambat itu. Kenapa? Balik itu hukum fikih udah berlaku, sholat pahala, nggak sholat dosa, clear itu. Terus gimana dong? Nah, kok udah suruh? Ini ikut yang sini atau yang sana? Sini ya. Ini soalnya konvensional ini, azannya azan pemerintah. Kalau ini kan yang Muhammadiyah, kita ikut sini aja. Saya sampai mana tadi Pak? Nah, jadi anak ini dari kecil diajak sama orang tuanya ke masjid dan itu membekas. Dan beliau katakan sekarang bapak saya yang tidur, saya yang ngajar. Masya Allah. Berarti kan menjadi amal jariah. Jadi kalau jenengan itu bawa anak ke masjid, kita meninggal anak kita masih ke masjid, berarti kita mendapatkan amal jariah. Ini penting Bapak Ibu. Sholat, ngaji itu bukan guru tapi orang tua. Kenapa? Rugi kalau kita itu nggak pernah mengajarkan anak kita mengaji. Berarti nanti setiap bacaan Qur'annya menjadi amal jariahnya siapa? Gurunya.
maka Al-Fatihah itu harus diajarkan. Nah, jadi nggak apa-apa baik. Kebetulan anak saya 2, yang pertama 4 tahun setengah, yang kedua 10 bulan. Nah, itu kan kalau diajak ke masjid ya pasti ya pasti nggak bisa diam kan begitu ya, alhamdulillah. Nah, jamaah dirahmati Allah, jadi itu adalah istiqomah. Yang pertama adalah mengedepankan pandangan Allah. Yang kedua adalah istiqomah dalam keadaan musibah. Yang ketiga istiqomah dalam keadaan nikmat. Jadi begitu. Nah, dengan istiqomah kita akan lebih mudah mengerjakan semua aktivitas. Dalam sebuah riset How to Master Your Habit, bagaimana membentuk karakter, bagaimana membentuk sebuah habit, kebiasaan, itu ternyata dalam sebuah riset kita harus melakukan repetition. Repetition itu pengulangan selama 30 hari minimal. Itu untuk naik level dari terpaksa naik level menjadi terbiasa. Belum nikmat nih, tapi minimal sudah naik level menjadi terbiasa. Buktinya Ramadan tadi, puasa tadi. Nah, kita itu sukses itu bukan karena apa-apa, karena kebiasaan kita setiap hari. Benar. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis kata Rasulullah, coba ada nggak di sini kalau bangun tidur nggak langsung bangun, tapi loading dulu, ada nggak? Kenapa begitu? Kata Rasul dalam hadis, ketika kita tidur dan kita bangun, ada 3 ikatan setan. Makanya jenengan kalau bangun tidur loading dulu, kadang tidur lagi kan begitu. Kenapa? Ikatan setan belum terlepas. Ikatan ini akan lepas satu apabila kita berzikir atau berdoa. Alhamdulillahilladzi at'amana ahyana, jangan atau amanah kan begitu. Tapi masih ada berapa? 2. Ikatan yang kedua akan lepas kalau kita mengambil air wudu. Dan ikatan ketiga akan lepas ketika kita sholat 2 rakaat, mau tahajud, mau sunnah, mau subuh. Jadi yang pertama lepas ketika apa? Doa atau zikir. Yang kedua wudu. Yang ketiga sholat. Nah, penutupan hadis ini bagus. Barang siapa yang membuka harinya dengan mengejarkan 3 itu, mengamalkan 3 itu, maka harinya akan diisi dengan semangat. Tapi barang siapa yang harinya tidak mengerjakan itu, apalagi subuhnya kesiangan, maka dia akan diisi dengan bermalas-malasan. Jadi sukses itu dimulai dari bangun tidur. Serius ini Bapak. Kita kan nggak tahu masa depan anak kita, betul nggak? Jangankan masa depan anak kita, masa depan kita aja kita nggak tahu kan begitu. Tapi kita bisa membiasakan anak kita punya kebiasaan yang baik dari Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bagaimana kita menjadi pribadi yang istiqomah. Ada seorang ulama tuh cerita, saya itu sudah 40 tahun sholat tahajud. Berapa lama? 40 tahun. Jadi mohon maaf, bapak saya itu cerita. Jadi kakak kandung saya itu perempuan, mondok di Gontor. Kemudian saya adiknya juga ikutan mondok di Gontor. Gontor Putri, tempat kakak saya itu tempatnya di Ngawi, Jawa Timur. Bapak saya tinggalnya di Bontang, Kalimantan Timur. Sama-sama timur sih, tapi timurnya itu naik pesawat kan begitu. Suatu ketika bapak saya cerita, kakak saya nangis minta pulang, nggak betah di pondok. Ya umuman, kalau rumahnya di sini, mondoknya di Klaten, itu tinggal dijemput aja. Lah ini mondoknya di Jawa Timur, orang tua saya di Kalimantan Timur, bingung bapak saya. Akhirnya bapak saya punya, kata bapak saya ya,
Beliau itu punya, semenjak itu beliau berusaha tidak pernah putus yang namanya sholat tahajud. Alhamdulillah kakak saya lulus, saya juga lulus, adik saya juga lulus dari pesantren, kan begitu. Dan saya perhatikan ya setiap malam bangun kan. Suatu ketika saya ini mikir, bapak saya ini paling kalau perjalanan jauh ya mungkin gak tahajud. Saya mikirnya gitu. Waktu kakak saya wisuda di Jogja S1, saya perhatikan, kan saya udah di Jogja waktu itu. Jadi bapak saya itu datang dari Kalimantan, ya jauh perjalanan. Ya sampai Jogja itu agak siang, gak sempat istirahat dan seterusnya. Saya mikir paling ini sholat subuh toh. Ternyata enggak, bangun juga. Berarti mungkin tahajud sudah naik level menjadi terbiasa. Mungkin. Kalau saya masih dipaksa Bapak Ibu, mohon maaf saya yang dipanggil Ustaz, itu di rumah saya masih punya jam beker yang kering, tahu nggak jenengan? Bukan yang kering gitu. Jadi saya setel itu, misalnya HP-nya jam 4 kurang 10, keringnya itu jam 4 gitu. Kan subuh itu jam berapa? Jam 4.37 ya. Pokoknya saya usahakan HP dulu, baru kering dulu. Ya, karena kalau langsung kering, kasihan anak-anak saya kan begitu. Itu yuk kadang-kadang suara HP saya bangun, kadang-kadang kering dulu baru bangun kan begitu. Artinya saya pribadi pun masih memaksa diri. Nggak apa-apa, orang dalam kebaikan kan begitu. Ada seorang ulama mengatakan, saya sudah 40 tahun tahajud dan saya merasakan nikmatnya tahajud itu 20 tahun. Berarti dia maksa tahajud berapa tahun? 20 tahun, baru 20 tahun menikmati yang namanya tahajud. Ya nggak apa-apa. Namanya juga usaha. Berusaha menjadi pribadi yang istiqomah. Maka jenengan kalau mohon maaf ingin memaksimalkan pahala pengajian ini, maka paksakan diri untuk istiqomah. Ya. Karena memang ketika belum istiqomah bisa jadi ikhlas, tapi kalau istiqomah ikhlasnya potensinya lebih tinggi. Maka mulai sekarang ini kalau anak-anak muda saya bilang di asrama kan saya punya kelas leadership. Coba paksakan, apa targetmu? Duha, paksakan 30 hari sholat duha. Paksa. Nanti hari ke-31 sudah naik level menjadi terbiasa. Bahkan saya minta teman-teman itu melatih diri untuk memberikan reward dan punishment untuk diri kita sendiri. Kenapa? Contoh, Ustadz saya mau selama seminggu sholat subuh berjamaah di masjid. Sekali nggak subuhan jamaah di masjid, saya akan dapat hukuman push up. Sehat kan? Lari satu lapangan, sehat nggak apa-apa. Atau saya akan membaca Al-Quran selama 15 menit sambil berdiri. Nah itu nggak apa-apa. Rewardnya mungkin kalau seminggu sholat subuh berjamaah es krim, nah gitu. Yuk, jangan iPhone, masa tiap minggu beli iPhone kan begitu. Es krim, nah, gitu. Nggak apa-apa. Reward punishment. Apa? Melatih diri. Karena kalau sudah istiqomah, insya Allah naik level. Terpaksa menjadi terbiasa, bahkan menjadi kebutuhan, menjadi kenikmatan, dan semoga dengan itu kita menjadi pribadi yang ikhlas sebagaimana hadis Rasulullah, ahabbu a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa iqwal. Amal yang Allah cintai adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kami sampaikan pas sudah waktunya syuruh. Bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak ada, ibu-ibu? Tidak ada. Karena nggak ada pertanyaan, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Monggo diangkat kedua tangannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.